wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau ibu doa? Saya. Silakan Aikana. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aikana. Nah, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Vera, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Ya, kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 8 bangun masyarakat yang beradab, topik C, awas kita bisa dukung, fase 4 kelas fase B kelas 4. Nah, untuk menciptakan rasa nasionalisme, mari kita bernyanyi sorak-sorak bergembira. Ayo semuanya berdiri. Iya, Bu. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selamanya. Mulai duduk kembali. Iya, Bu. Nah, aku akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak dari sebuah pelanggaran peraturan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat menaati peraturan. Nah, di sini itu ada contoh anak yang sedang berkendara motor. Siapa yang membacakan? Saya. Ya, nanti yang ibu yang ketiga ya. Iya, Bu. Yang pertama yang mana dulu? Yang Benu. Oh, iya. Silakan Aikana. Yaitu dan lihat mereka. Saya Yang masih kecil ya. masih kecil tapi sudah naik motor. Apa yang akan terjadi jika polisi melihat mereka? Nah, di usia sekarang kalian ini, kalian belum boleh berkendara motor ya. Iya, Kenapa? Karena kalian belum memiliki SIM. Nah, kalian tahu apa itu SIM? Selanjutnya. mengemudi dulu. Ya, betul sekali. SIM adalah surat izin mengemudi. Nah, batasan usia maksimalnya yaitu 17 tahun. Nah, untuk berkendara motor, kalian juga harus menaati peraturan. Ada yang tahu apa itu peraturan? Tahu, Bu. Nah, peraturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak diperbolehkan. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk pengguna SIM ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor merupakan orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Lanjut. Begitupun peraturan yang ada di sekolah, rumah, sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban menciptakan hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Nah, di sini ibu ada video, kalian bisa menyimaknya ya. Iya, Bu. Duh, jam berapa sih? Duh, aku terlambat. Ih, kok bisa sih? Aku terlambat.
Alah Jojon, hampir aja lupa. Icak mana lah kau ini? Tono, lama kali lah kau ini. Maaf John, aku bangunnya kesiangan. Hehe. Cepat. Aduh John, kita harus ngebut nih. Ton, janganlah kau ngebut. Nanti kita ditangkap polisi nih. Awas Ton. Aduh Bu, kenapa kita disuruh berhenti? Kamu tahu kesalahan kamu dan teman kamu apa? Iya ibu, cowok kan memang selalu salah, cewek selalu benar. Kalau begitu, kalian berdua bernyanyi lagu Indonesia Raya. Baik Bu. Hah? Aduh John, gerbangnya mau ditutup. Cepatlah Ton, kita lari masuk kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami Nah, dari video tadi apa yang bisa kalian ambil dari hikmahnya? Sana naik motor Bu, jangan naik motor karena masih kecil dan Bu. Bangunnya jangan Kesiangan, habis diberikan terlambat terlambat. sekolah. Nah, lanjut. Nah, dampak dari pelanggaran peraturan yaitu dampak jika melanggar, akibat yang ditimbulkan adalah sanksi. Hal ini dapat terjadi karena hukum sifatnya adalah memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sanksi yang diberikan tergantung pada aturan atau hukum yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa denda, kurungan penjara, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu pengguna motor yang tidak menggunakan helm. Perbuatan ini termasuk pelanggaran hukum, khususnya peraturan lalu lintas. Atas perbuatannya ini, pengendara motor dijatuhi sanksi oleh polisi. Nah, dampak pelanggaran di sekolah. Di sini siapa yang membacakan? Saya dulu. Silakan Kak Ivana. Dampak pelanggaran di sekolah. Akibat siswa terlambat masuk sekolah yaitu nilai rendah, tidak naik kelas, hubungan dengan guru terganggu, hubungan dengan kawan sekelas terganggu, kegiatan di luar sekolah tidak terkendali, orang tua akan dipanggil ke sekolah, tidak naik kelas, serta dikeluarkan dari sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, akibat siswa yang tidak memakai seragam tidak lengkap adalah merasa kurang nyaman belajar di sekolah, melanggar aturan sekolah, kurang disiplin, dan mendapat teguran dari guru. Sudah Bu. Terima kasih Kak Ivana. Sama-sama, Bu. Nah, dari akibat dampak pelanggaran di sekolah, kalian tidak boleh mencontoh yang ini salah satunya ya. Iya, Bu. Lanjut. Nah, kalian amati gambar tersebut. Apa dampak dari pelanggaran pada gambar di atas? Membahayakan diri sendiri, kemudian nanti bisa ditangkap polisi Bu. Jangan pakai helm. Dampak dari pelanggaran pada gambar adalah dapat menimbulkan kecelakaan. Motor bisa disita karena melakukan pelanggaran. Nah, yang kedua, apakah pelanggaran tersebut merugikan orang lain? Iya Bu. Ya, betul sekali. Karena jika sampai terjadi kecelakaan, korbannya bisa Orang lain. Kemudian ketiga, apa yang seharusnya jika kita ingin menggunakan kendaraan bermotor? Harus memenuhi syarat. Aku harus punya SIM. Helm. Nah, jika kita menggunakan kendaraan bermotor, maka harus sesuai dengan umur yang diwajibkan, yaitu berapa? 17 tahun. Nah, memiliki SIM dan STNK, menggunakan helm, menggunakan perlengkapan berkendara, jaket dan sarung tangan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Nah, manfaat menaati peraturan yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. 2, menjaga keamanan diri dan orang lain. 3, melatih kedisiplinan
yang terakhir melatih tanggung jawab. Nah, di sini Ibu ada soal LKPD. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Ibu kasih 10 menit, apakah cukup? Cukup Bu. Nah, di sini perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya Bu. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivana dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tuliskan dampak dan solusi dari pelanggaran-pelanggaran yang kamu temukan pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu pelanggaran yang terjadi terlambat datang ke sekolah. Akibat pelanggarannya yaitu tolong diri sendiri. Dan solusi agar tidak terulang, berangkat ke sekolah lebih awal. Kemudian pelanggaran yang kedua yaitu memakai pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, akibat pelanggarannya yaitu ke diri sendiri. Solusi agar tidak terulang, ditegur saat tidak memakai seragam sesuai aturan. Kemudian pelanggaran yang ketiga yaitu bertengkar di sekolah. Akibat pelanggarannya ke diri sendiri. Solusi agar tidak terulang yaitu dipisah dan diajak untuk damai kembali. Pelanggaran yang keempat yaitu berselisih pendapat. Akibat pelanggarannya ke orang lain. Nah, solusi agar tidak terulang mencari jalan tengah dengan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya pelanggaran yang terakhir yaitu menerobos lalu lintas. Akibat pelanggarannya yaitu ke diri sendiri dan ke orang lain. Solusi agar tidak terulang diberi sanksi. Apakah kelompok 2 jawabannya sama? Sama Bu. Nah, terima kasih kelompok 1. Ya, Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kalian sudah pelajari pada pagi hari ini? Peraturan di lalu lintas, dampak dan manfaat ya. Iya Bu. Nah, kesimpulannya yaitu peraturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak diperbolehkan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan ketertiban hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dampak jika melanggar, akibatnya yang ditimbulkan adalah sanksi karena hukum. Sifatnya yaitu memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus menaati peraturan ya. Iya Bu. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Silakan Nak Ambar. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Ambar. Iya Bu. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.